Halo, perkenalkan nama saya Tasya Valentina dari jurusan S1 Sarjana Sistem Informasi. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas pertama analisis dan visualisasi data terkait RStudio ya. Langsung saja kita langsung ke soalnya ya. Baik, saya scroll dulu ke atas. Baik, soal pertama ya. Berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh oleh mobil hingga berhenti. Ini ada kurang lebih 50 data dan soal kita ini ada 3 soal ya di nomor 1. Kita kerjakan yang A sama B dulu. Karena A sama B adalah menghitung rata-rata dari kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh sama mobil. Nah, karena datanya cukup banyak ya, jadi saya sudah menyiapkan sebelumnya biar langsung saya copy aja seperti itu. Nah, ini adalah datanya ya. Saya izin copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Oke, kita enter ya. Nah, jadi datanya langsung muncul nanti di sini ya di environment-nya ya. Baik, kita langsung aja. Kita mencari mean ya, mean atau rata-rata dari kecepatan. Oke, dan juga mean dari jarak. Oke, jadi untuk mean kecepatan itu 17,5 dan mean dari jarak itu 42,28. Sekarang kita lanjut ke soal yang C. Soal yang C ini adalah standar deviasi ya, standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Di sini standar deviasi itu disebutkan sebagai SD ya, kodenya atau kodenya dari jarak ya, SD dari jarak. Oke ya, jadi SD dari jarak ini ada di 24,765505. Jadi soal nomor pertama itu sudah clear. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua. Nah, soal kedua ini berdasarkan tabel pada soal nomor 1, berarti masih berkesinambungan sama nomor 1. Gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Apa saja plotnya? Yang A sama B ini berkesinambungan. Kita buat scatter plotnya dari data kecepatan dan jarak. Lalu kita interpretasikan scatter plot yang diperoleh. Oke. Ya. Jadi kita langsung aja dalam hal ini kita buat scatter plot ya. Kita langsung saja. Baik ya, jadi sudah keluar ya hasil dari scatter plot yang mana kita buat plot kecepatan dan jarak dengan mainnya atau judulnya itu scatter plot kecepatan versus jarak. X labnya kita pakai kecepatan dalam kilometer per hour ya, dan Y labnya kita pakai tulisan jarak sehingga keluarlah scatter plotnya dengan warna green ya, dan PCD-nya di ukuran 19. Jadi soal nomor 2 A dan B itu sudah clear. Kita lanjut soal kedua C dan D ya. C dan D ini yang kita cari adalah histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasikan itu histogram yang diperoleh. Kemungkinan ini adalah grafik ya.
Jadi kita akan mencari histogram dari kecepatannya aja ya. Oke, kita pakai rumus his ya. Oke. Jadi kita menggunakan kode his ya sebagai histogram kecepatan, yang mana mainnya judulnya adalah histogram kecepatan mobil, X-nya adalah kecepatan dalam kilometer per hour, dan juga dalam frekuensi ya, karena ketemu histogramnya warna colornya itu saya ambil blue dan bordernya adalah hitam, sehingga inilah adalah hasil dari interpretasi histogram kecepatan mobil. Nomor 2 sudah clear. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian MTK dengan rata-rata 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas dapat nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Itulah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, kita buat dulu ya data ujian Thomas ya. Pertama tadi ini ya, rata-ratanya 75 dan standar deviasi 10. Jadi mean dari matnya itu 75 ya, benar 75. Sedangkan SD matnya itu 10 ya. Kita lanjut. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya rata-ratanya 70 dan standar deviasinya 8. Jadi mean dari N-nya itu 70, sedangkan SD dari N-nya itu 8 ya. Oke, kita udah ada serta semuanya. Sekarang kita cari koefisien keragaman dalam hal ini ya, dalam bentuk persen ya. Oke, kita buat dulu rumusnya ya, karena koefisien itu dimulai dari CV ya kodenya. Jadi CV dari mat ya itu sama dengan rumusnya itu adalah SD mat ya dibagi sama mean mat, jangan lupa dikali 100. Itu rumusnya ya, SD mat sama mean mat, sesuaikan sama data ujian kita di sini. Oke, kita enter dulu. Kita cari nih CV N juga. Apa nih rumus N? Ya, rumus CV N itu adalah SD N dibagi mean N. Jangan lupa dikali 100%. Sekarang kita akan coba ya mencari CV matnya. Berapa ya kira-kira koefisiennya? Itu 13,3. Sedangkan untuk CV N ya itu di 11,42857. Jadi nomor ini ya nomornya si CV mat ya dan CV N itu sudah clear ya. Oke, mungkin ini saja dapat saya berikan sesuai dengan praktek. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam, semangat terus untuk kita semua.